Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sahib sudah klik video ini. Jadi di video kali ini sesuai di judul kita bakal membahas betul sekali Timun Mas, cerita rakyat dari Jawa Tengah. Nih anak Jateng mana? Jawa Tengah. Langsung aja absen di bawah sini. Tapi sebelum nonton video aku, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, maka kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Oke Sahib, jadi sesuai di judul kita bakal ngebahas tentang cerita rakyat dari Jawa Tengah, yaitu Timun Mas. Nah, jadi di sini itu kita bakal bercerita tentang Timun Mas. Jadi pada suatu hari ada seorang perempuan tua yang bernama Mbok Srintil. Iya, betul namanya itu. Mbok Srintil. Dia hidup mungkin di pedesaan gitu ya. Mungkin kayak di pedesaan. Terus profesi dia, pekerjaan dia itu mencari kayu-kayu buat dijual di pasar-pasar. Dan hasil omset jual kayu itu cuman cukup buat makan. Doang. Nah, tapi kata Mbok Srintil itu udah lebih dari cukup. Terus saat mencari kayu di hutan, Mbok Srintil nyarinya di hutan ya. Saat lagi cari kayu di hutan, dia kelelahan karena umur dia yang sudah tua. Terus dia tidak punya siapa-siapa. Dia hidup sebatang kara. Mbok Srintil ini hidup sebatang kara. Lalu ia duduk di sebuah pohon dan dia tuh kayak lagi mengandai-ngandai, kayak lagi berhayal gitu, kayak andai aja aku punya anak, nanti pekerjaanku akan lebih ringan, kata Bu Srintil. Terus dia tuh tetap memikirkan kayak gimana ya punya anak, kayaknya enak kalau misalnya anak kerjaannya lebih ringan, gak berat-berat, soalnya dia juga udah tua. Nah, tapi Mbok Srintil ini hidup sebatang kara. Pertama sebatang kara, kedua Mbok Srintil sudah tua, yang ketiga dia tidak punya suami. Jadi bagaimana caranya dia mempunyai anak? Maksudnya hal ini memungkinkan dia tidak punya anak. Nah, dia tuh sedih, dia tuh lagi sedih gitu di hutan. Terus tiba-tiba dia tuh kayak mendengar injakan kaki, tapi itu yang versi gede gitu kakinya. Nah, dia tuh kayak ngedengar, Mbok Srintil ini ngedengar ada injakan kaki yang sangat besar. Sampai bisa-bisa nih ya, itu di hutan langsung kayak gempa, kayak bukan kayak gempa gitu ya. Nah, terus dilihat ternyata itu adalah raksasa. Raksasa. Mbok Srintil awalnya terkejut dan kaget. Terus raksasa itu bilang, Mana anakmu? Mau makan anakmu? kata si raksasa. Mbok Srintil dengan napas kayak saya tidak punya anak. kata si raksasanya itu, Berbohong, mana anakmu? gak percaya tuh si raksasa. Masih gak percaya dibilangin. Terus Mbok Srintil yang kedua kalinya bilang, Iya, saya nggak punya anak. Kalau mau makan saja saya. kata si Mbok Srintil. Terus si raksasa itu malah ketawa gini, Aku tidak ingin mau makanmu karena dagingmu tidak selezat anak-anak. Aku hanya ingin memakan anak-anak, tidak ingin makan perempuan tua. begitu. Setelah si raksasa mengucapkan hal seperti itu, dia langsung memberikan biji mentimun. Masih ini belum jadi, tapi itu kayak bijinya gitu. Tanam mentimun ini. Kalau misalnya dia sudah matang, akan ada mentimun yang paling besar dan
kata raksasa juga. Kalau anakmu sudah berumur 6 tahun, aku akan menagihnya. Aku akan menagih anak itu, karena dia akan menjadi santapanku. Begitu kata si raksasa. Si Mbok Serintil tuh, dia pas ngedenger hal kayak gitu, pas disuruh nanam nih, dia masih kebingungan. Hah? Apa? Nah, terus kebingungan nih. Hah? Apa? Terus akhirnya karena dia sudah terlalu lama di hutan, sudah bekerja seharian, masa nggak pulang-pulang, capek lah. Dia pulang nih, si Mbok Serintilnya pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, keesokan harinya, dia mengikuti perintah si raksasa itu, suruh apa? Nanam bini mentimun. Kalau mentimun itu, kalau nggak salah, kayak begini ya nanti. Nih, mentimun tuh kalau nggak salah dia tuh kayak gitu. Mentimun itu aku bingung deh, dia tuh sayuran apa buah? Buat kalian yang tahu mending komen deh. Abis itu pas dia udah nanam, disiram nih, dirawat, disiram, setiap hari disiram, dirawat. Nah, bener aja, kata si raksasa itu bener. Ada satu mentimun yang paling besar dan berwarna apa? Emas. Berwarna emas. Mbok Serintil kaget dan masih nggak percaya, kayak Kok bisa? terus akhirnya dia petik, pas dia bawa nih, berat bener isinya, berat banget, siapaan tahu. Dia masih penasaran, akhirnya dia buka di dalam rumah, dibuka pakai nggak tahu pakai apa, Mbak Serintil nggak cerita. Dibuka, pas dibuka isinya apa? Bayi perempuan lagi nangis. Gimana nggak bahagia coba? Mbak Serintil langsung bahagia, langsung kayak mungkin terseduh, menangis terseduh-seduh, kebalik, menangis terseduh-seduh. Terus karena dia keluar dari timun yang berwarna emas, akhirnya Mbok Serintil menamakan anaknya itu Timun Mas, sama kayak di judul Timun Mas. Akhirnya si Timun Mas itu dirawat sama Mbok Serintil dengan penuh kasih sayang. Pokoknya Timun Mas itu dilakukan seperti anak sendiri. Kasih sayangnya itu bener-bener, kasih sayang Mbok Serintil ke Timun Mas itu, Masya Allah. Waktu terus berjalan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, waktu demi waktu, ternyata nggak kerasa anaknya udah umur 6 tahun. Si Timun Mas ternyata udah 6 tahun sekarang. Timun Mas juga nggak tahu kalau dia nanti bakal jadi santapan raksasa di umur yang ke-6 tahun. Dia nggak tahu soal itu. Karena ibunya Mbok Serintil nggak pernah nyeritain hal itu ke Timun Mas. Sedikit pun nggak pernah. Jadi itu kayak merahasiakan gitu ya. Nah, setelah itu ibunya teringat. Astagfirullahaladzim. Timun Mas sudah berumur 6 tahun. Lalu akhirnya dia menceritakan tentang Timun Mas. Saat berumur 6 tahun, benar saja raksasa datang menagih siapa? Timun Mas. Mana anak itu? Dia akan menjadi santapanku hari ini. Karena Mbok Serintil sayang sama si Timun Mas, sudah menganggap Timun Mas itu sebagai anaknya sendiri, dia bilang, Raksasa berilah aku waktu 2 tahun untuk merawatnya lagi. Dia masih kecil, dagingnya belum lezat. Raksasa ini menangkap. Oh iya ya, benar juga. Udah, urus lagi 2 tahun. Dikasih waktu 2 tahun nih Mbok Serintil buat ngerawat si Timun Mas. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. 2 tahun itu sudah habis. Waktunya dia menjadi santapan si raksasa. Ibunya ingat kalau misalnya si Timun Mas ini
bakal jadi santapannya si raksasa. Ibunya nggak mau lah, masa anaknya jadi ini santapan. Akhirnya ibunya memberikan sebuah bungkus misterius, ada empat bungkus, diberikan kepada si Timun Mas, bawalah keempat kantong ini jika kamu sedang dikejar oleh raksasa. Sudah terdengar tuh langkah kakinya. Dari awal video aja dengar gak yang langkahnya? Cek. Nah, terdengar lagi nih sekarang. Sekarang terdengar lagi. Udah ada suara kayak begitu. Itu pertanda apa? Pertanda buruk. Karena si Timun Mas bakal disantap. Yang nggak tahu santap itu by the way, santap itu menyantap itu kayak, atau ini deh, santapan itu mungkin seperti makanan nih, monggo, seperti makanan gitu. Nah, Mbok Serintil dan Timun Mas sudah mendengar langkah kaki raksasa dari kejauhan. Masih jauh udah kedenger. Iya, orang sampai gempa lagi, sampai pelan-pelan Pak Sopir gitu. Nah, si Mbok Serintil bilang ke Timun Mas, Kamu lari lalu pintu belakang. Lari, bawa 4 kantong ini. Bawa ke 4 kantong ini. Kalau kamu dikejar, bawa. Timun Mas mengiyakan perkataan ibu lagi. Oh iya Bu, iya nanti Timun Mas bawa. Timun Mas pergi dulu ya Bu. Iya nak, hati-hati ya. Akhirnya ibunya Mbok Serintil keluar. Masih Mana anak itu? Sudah 2 tahun. Kau rawat sudah 8 tahun. Mana anak itu? Aku menagihnya karena sekarang aku ingin menyantapnya juga hari ini. Mbok Serintil dengan napas yang masih belum teratur, dia bilang, sorry, emang ada ya sorry? Maaf raksasa. Tadi Timun Mas sudah lari. Sudah pergi. Sudah kabur. Dengan nada marah, si raksasa bilang, Kenapa kamu membiarkan Timun Mas untuk lari? Dia kan akan menjadi santapanku. Kenapa kamu membiarkannya dia lari? nah, si raksasanya ini dengan mata besarnya dia menatap ke sekelilingnya. Dia melihat ada gadis kecil yang lari-lari. Dia melihat dan tersenyum. Dikejarlah tuh si Timun Mas. Kamu tidak akan bisa lari dari saya. Karena kamu adalah gadis kecil yang bodoh. Saya akan menangkapmu. Kamu sekarang akan Di santapan saya, sombong kata si raksasa. Timun Mas berlari dengan napas yang belum teratur sama kayak maknya. Masih napas kayak, tahu nggak sih orang lari napas kayak gimana, kayak gitu. Setelah itu dia ingat dia kata ibunya. Kalau kamu dikejar, bawa kantong ini ya. Dibuka kantongnya. Ternyata isinya ada apa? Nih semua isinya. Bisa tahu nggak ini apa? Jarum, terasi, garam, sama biji mentimun. Saat dikejar, Timun Mas dengan cerdiknya mengambil biji mentimun di suatu kantong dan melempar biji mentimunnya di dekat raksasa. Raksasa itu kemudian berhenti dan memakan mentimun. Mentimunnya juga ajaib loh. Baru sekali lempar, nggak pakai disiram, langsung tumbuh. Iyalah cerita rakyat, nggak tahu ini. Aku juga nggak tahu ini benar apa enggak. Mungkin fiktif. Dia berhenti dan makan sama daun-daunnya ternyata. Lalu raksasa itu berkata lagi, Sudahlah, biarkan gadis kecil ini berlari. Nanti juga akan ditangkap. Dia sangat gampang untuk ditangkap. Badan yang kecil tidak seimbang denganku. dia baru langkah segini,
itu udah langsung bisa nyusul si Timun Mas. Timun Mas gak kecapean, istirahat sebentar doang nih, mungkin 1 detik. Terus lanjut lari lagi, si raksasa tetap makan dengan apa ya, kayak santai aja, kayak dimakan itu mentimunnya sampai habis ludes. Setelah lama raksasa ini memakan mentimun, sudah banyak mentimun yang dia makan, akhirnya dia mengejar kembali si Timun Mas. Kata raksasa bilang begini lagi nih, Kalau aku sudah makan mentimun, nanti energiku bakal bertambah. Aku jadi biasa akan mengejar anak itu lagi. jantung aku jadi deg-degan gara-gara tadi dikejar. Timun Mas dia tetap berlari, mau si raksasa lagi duduk apalagi kayang, dia tetap lari si Timun Mas ini karena takut dikejar. Badannya raksasa segini, Timun Masnya segini, nih. Pas lari, masih lari nih, Timun Mas kena. Akhirnya dia membuka kantong kedua. Kantong kedua berisi apa? Apa isinya? Jarum. Iya, isinya jarum. Dia lempar, jarumnya kayak puing gitu. Jarumnya akhirnya kelempar dan si raksasa ini kejebak sama bambu yang ada durinya. Terus si Timun Mas tetap lari, nggak mau berhenti. Dia tetap lari. Si raksasa ini jadi kesulitan untuk menangkap Timun Mas karena dia dihalangi bambu berduri. Timun Mas tetap lari di saat raksasa kejebak di bambunya dia itu. Iya, kejebak. Si Timun Mas lari. Terus pas lagi lari, tiba-tiba raksasanya udah nyusul, udah di belakangnya. Dia lempar lagi, lempar garam sekarang. Lempar garam langsung jadi laut itu. Daratannya awalnya daratan yang diinjak sama si raksasa sama Timun Mas ini daratan, masih daratan. Pas dilempar garam jadi apa? Jadi laut. Jadi tuh si raksasa itu kan ini ya, badannya kan gede. Lautnya ya enggak sebanding lah sama dia. Jadi dia masih kayak masih bisa kelihatan si Timun Mas masih kelihatan sama si raksasa. Kalau di air itu kan kalau kita lari kan susah ya. Ini jangan jago berenang atau yang pernah berenang deh. Lari dia di kolam. Kayak pelan banget, pasti pelan kan. Sama kayak si raksasa juga. Dia kesulitan untuk mengejar si Timun Mas. Timun Mas langsung bergegas lari sekencang-kencangnya. Ternyata lagi si Timun Mas ngeliat raksasanya udah di belakang, udah apa? Nyusul. Udah nyusul. Dia kaget langsung dia lempar kantong yang 3. Tadi kan yang 3 ya, sekarang yang keempat. Kantong yang keempat isinya betul terasi yang belum kepake terasi. Terasinya dia lempar. Jadi apa si raksasanya? Tenggelam. Bukan di air lagi. Lumpur mendidih. Itu langsung langsung kayak raksasa itu kayak langsung Tolong aku, Timun Mas. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Tolong aku, Timun Mas. dia tuh meminta belas kasihan ke Timun Mas. Ya nggak mau lah. Nanti kalau misalnya kayak gitu terus dimakan gimana? Kagak mau. Akhirnya dia kagak mau nyelamatin si raksasa. Timun Mas bergegas lari pulang ke rumah. Dari kejauhan, Mbok Serintil melihat anaknya berlari terbirit-birit. Mbok Serintil tuh kaget dan merasa bahagia gitu. Karena akhirnya alhamdulillahnya Timun Mas berhasil kabur dari kejaran raksasa. Mbak Serintil bahagia dan nanyain, kamu kenapa? Mbak Serintil nanyain takutnya si Timun Mas kenapa-napa gara-gara kejar sama ini.
si Ono. Saha sih namanya? Raksasa. By the way, raksasanya udah ini tamat karena dia kan di umur mendidih, otomatis dia seperti itu. Jadi terima kasih Sahib sudah nonton video ini. Setelah nonton video aku jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih Sahib, bye bye.